Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa saja yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 8 golongan penerima zakat. Golongan yang pertama adalah fakir. Fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan yang kedua adalah miskin, yakni orang-orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Golongan yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Golongan yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru saja masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat tali persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Golongan yang selanjutnya yaitu rikob atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu banyak orang dijadikan oleh saudagar-saudagar kaya sebagai budak. Maka zakat inilah yang digunakan untuk memerdekakan atau membebaskan mereka. Golongan selanjutnya yaitu ghorim atau orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak untuk mendapatkan zakat akan gugur. Golongan yang ketujuh adalah golongan sabilillah. Nah, golongan ini adalah golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti mereka yang mengembangkan pendidikan, berdakwah di jalan Allah, mengembangkan kesehatan, mengembangkan panti asuhan, dan mengembangkan madrasah diniyah. Selanjutnya golongan 8 adalah golongan Ibnu Sabil. Nah, golongan Ibnu Sabil ini disebut juga sebagai musafir, di mana yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerjaan maupun pelajar di tanah rantau. Tapi golongan Ibnu Sabil ini tidak berlaku untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk berbuat maksiat. Tata cara pembagian zakat kepada para mustahik. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi DKI Jakarta dalam rapatnya pada tanggal 21 Zulqa'dah 1421 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2001 Masehi membahas tentang fatwa yang diajukan oleh pengurus Yayasan Al-Mustaqim Jalan Nilam Raya nomor 1 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat melalui suratnya nomor 001-YAM-2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang tata cara pembagian zakat kepada para mustahik. Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan pembagian zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada 8 asnaf di atas secara menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Zakat harus dibagikan kepada 8 asnaf di atas secara merata dan masing-masing asnaf minimal terdiri dari 3 orang. Sungguh pun demikian, jika pada waktu pembagian zakat yang ada hanya beberapa asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang tidak ada. Sementara itu, menurut jumhur ulama yang terdiri dari ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada 8 asnaf di atas secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari 8 asnaf di atas. Berdasarkan penjelasan di atas, jika pada saat pembagian zakat yang ada hanya beberapa asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan kepada asnaf yang ada tanpa harus disisihkan untuk asnaf yang lain yang tidak ada pada saat itu. Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan, ternyata muncul asnaf yang lain yang belum menerimanya, maka mereka tidak berhak untuk menuntut pembagian zakat.
Menurut fatwa yang disampaikan oleh Al-Lajnah Al-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta Saudi Arabia bahwa seluruh hasil pengumpulan zakat wajib segera dibagikan kepada para mustahik karena tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan untuk membayar hutang para gharim. Sehubungan dengan hal itu, maka hasil pengumpulan zakat harus segera dibagikan kepada para mustahik agar segera dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun kebutuhan yang bersifat produktif seperti modal usaha. Di samping itu, hasil pengumpulan zakat tidak boleh dijadikan modal usaha oleh Badan Amil Zakat atau BAZ atau Lembaga Amil Zakat atau LAS atau dipinjamkan kepada para pengusaha dikarenakan bisa jadi usaha tersebut merugi atau bangkrut sehingga tidak mencapai sasaran zakat atau minimal menyebabkan penundaan pembagian zakat kepada para mustahik. Menurut kajian fikih Islam, zakat yang diserahkan kepada para mustahik harus dapat mereka miliki secara pasti. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan oleh muzaki kepada mustahik dengan cara pembebasan hutang. Sebagai contoh, ada seseorang pedagang asongan meminjam uang kepada seorang muslim yang kaya. Nah, berhubung pihak kreditur tidak mampu membayar hutangnya karena krisis keuangan atau bangkrut, maka pihak kreditur bermaksud memberikan hak zakat kepadanya dengan cara membebaskan hutangnya. Nah, menurut hukum Islam, hal ini tidak dibenarkan. Agar dapat dibenarkan, caranya adalah jika pihak kreditur ingin membayar zakat, dia harus menyerahkan zakatnya terlebih dahulu kepada debitur. Sesudah menerima zakat, baru dipergunakan untuk membayar hutang kepada debitur. Terima kasih, semoga bermanfaat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.